bukan siapa ya? Oh. Padahal tadi Gus Kim udah oke loh. Enggak, aku bilang nggak oke. Aku mengkonfirmasi. Bagian punchline. Oh iya, yang Bagian bagian yang jelek-jelek. Bukanya gitu. kita Antagonis lah ya pokoknya. karena ini bulan puasa modenya mode lunak dong. Jangan dong. Gas terus. Gas. Kembali lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Kali Wede. ini yang selalu memberikan komentar menarik tapi juga selalu menjadi sorotan adalah Mas Adi Praitno. Apa kabar Mas? Jadi udah mulai. Udah belum? Oh, udah mulai. Udah mulai ya. Masa belum siap-siap. Oke, lanjut. Gimana kabar? Rompas? Sehat ya? Alhamdulillah. Gus Kim, gimana kabarnya Gus Kim? Alhamdulillah. Kita Gus Kim. ngolah apa hari ini? Ini yang menarik nih Gus Kim. Ini di Instagramnya Mas Adi. Hmm. Komentarnya baru diposting kemarin. Sekarang udah 540 lebih. Soal apa? Pertanyaannya gini kalau kata Mas Adi. Melihat situasi negara saat ini bagaimana perasaanmu wahai pendukung capres nomor 1, nomor 2, nomor 3? Happy atau sedih? Kenapa Sekarang sih? pertanyaanku, Bang Adi milih capres nomor berapa? Rahasia. Itu dulu. Kan Rahasia. pemilu itu kan jurdil. Lah ini kok nanya? Udah gitu kok nanya. Ini Gus Kim, ini pertanyaan mancing nih. Lah iya. Ngeri ini kalau Udah kayak gitu nanya. Tapi saya kan dikasih catatan. Oke. Apa tuh? Saya selalu berusaha ya tampak kelihatan bahagia dalam kondisi apapun. I see. Mau susah, mau senang harus pura-pura bahagia, Bang. Enggak, tapi gini Mas Adi, kenapa membuat pertanyaan itu di momen saat ini? Biasa-biasanya enggak nanya negara loh. Emang ada apa negara kita? Dengan negara kita? Enggak, saya kira memang begitu banyak peristiwa politik di negara kita ini yang harus kita akui menimbulkan begitu banyak kontroversi dan kegaduhan ya. Kita kan ingin memancing bagaimana suasana kelompok-kelompok kritis kelas menengah yang memang hidup mereka ini di medsos ya secara umum untuk menyampaikan pesan-pesan dan aspirasi politiknya. Dan ternyata kalau kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya kritis terkait dengan situasi kebangsaan kita, itu banyak sekali yang ngerespon. Dan respon mereka memang rata-rata negatif. Oh gitu? Iya. Rata-rata negatif? Iya, ketika misalnya saya coba untuk tanya kepada semua pendukung paslon ya, waktu di Pilpres 1, 2, dan 3, ini kalau mau dikalkulasi dan dibikin tabulasinya, 85% sentimennya negatif. Termasuk pendukung paslon yang Termasuk hari yang ini jadi betul, presiden. betul. Ada yang merasa kecewa dengan pilihannya, tapi kan sering diledek kan sama paslon yang kalah. Udah jogetin aja. Dijogetin. Tapi artinya berarti kalau masyarakat Indonesia ini sekarang sudah melek politik, sudah lebih pintar, sudah lebih kritis. Oh ya, itu memang tidak bisa dibantah. Dengan adanya medsos yang serba terbuka, kan setiap orang ini menjadi sumber berita dan mereka menjadi berita sendiri. Jadi ketika mereka ingin menyampaikan protes terkait dengan situasi politik, terkait dengan kondisi kebangsaan kita hari ini, mereka memang bunyi-bunyiannya di medsos, di X, kemudian di IG, kemudian di di TikTok dan seterusnya. Saya kebetulan kan rada-rada mualaf ya kalau main medsos. Tapi kalau kita ngetes pasar untuk men-tracking bagaimana kondisi kebangsaan kita, kalau mengkritik narasi-narasinya itu adalah sesuatu yang misalnya negatif kepada pemerintah, itu responnya banyak sekali dan banyak yang mendukung. Sekarang pertanyaanku ke Bang Adi nih, Bang Adi itu termasuk yang kecewa atau termasuk yang ngeledek jogetin aja? Dua-duanya. Tapi mazhab saya itu dalam kondisi apapun harus kelihatan bahagia. Oke, Bang. sekarang di luar persoalan pilihannya Bang Adi 1, 2, atau 3. Tapi bagaimana Bang Adi melihat kondisi Indonesia hari ini dari kacamata Bang Adi? Ya pertama tentu kalau mau jujur ya, secara politik kita sudah selesai. Politik dalam konteks apa nih, elektoral? Dalam arti stabilitas politik. Dulu biasanya masa transisi, Sudah selesai maksudnya sudah stabil? pertama yang harus kita ukur itu biasanya ketika ada transisi kekuasaan politik itu selalu ada kegaduhan. Oke. Artinya Bisa pergantian rezim yang terjadi pada Jokowi kepada Pak Prabowo Subianto ini smooth dan kondusif. Pertanyaannya Bang, ada pergantian rezim?
Ya minimal ganti orang lah. Kalau ganti pemain ya sedikit ganti, sedikit enggak. Biasanya kalau kita mengacu pada Jokowi 2014 kan nggak bisa ngapa-ngapain di awal-awal. Hampir setahun penuh Jokowi tidak bisa melakukan apapun. Keputusan-keputusan politiknya diprotes oleh DPR. Partai-partai yang jadi oposisi selalu melakukan resistensi. Jadi jangankan bikin undang-undang, ngomong aja serba salah bagi Jokowi. Sesuatu yang beda dengan Prabowo Subianto. Sebelum dilantik saja, semua partai politik, termasuk yang kalah pilpres, menyatakan dukungan politiknya dan bergabung dengan Prabowo. Itu yang saya kira. Bicara tentang stabilitas politik, Prabowo punya segala-galanya. Even PDIP sekalipun kan tidak mau jadi oposisi. Kebijakan-kebijakan politik di pemerintah, sekalipun itu kontroversial, PDIP juga memberikan dukungan politiknya. Terus problemnya Problemnya sekarang ekonomi. Kalau kita membaca teori-teori ekonomi politik, ada satu keyakinan, kalau stabilitas politik itu bisa kondusif, bisa dijaga, maka ekonomi bisa diwujudkan dengan nyata. Kan itu kan teori dasarnya. Dan sebaliknya, kalau stabilitas politik itu tidak kondusif, banyak protes, banyak demonstrasi, banyak huru-hara, DPR dan Presiden itu tidak akur, jangankan berharap pertumbuhan ekonomi, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat keseharian itu akan menjadi problem. Nah, per hari ini tesis itu sangat mudah untuk dibantah. Politik kita kondusif, tidak ada yang jadi oposisi. Parlemen itu sami'na wa ta'na. Ini akan tegak lurus kepada pemerintah dan presiden. Tapi kalau kita bicara tentang ekonomi, sorry itu saya harus kita akui, sedang tidak oke-oke aja. ini valid kali yang Benar juga ya. Pengusaha UMKM. Jadi benar-benar dirasakan Jadi dia ya. sekaligus curhat sebenarnya. Sekaligus curhat. Colongan ya. Kenapa Bang? Indikasinya sederhana. Misalnya PHK terjadi di mana-mana. Betul. Per hari ini belum ada solusi loh. Bahwa yang speak up banyak nanti akan ada desain untuk ditampung di tempat yang lain apa. Tapi kan tidak terbukti. Faktanya belum ada. Belum teruji. Nah, yang kedua yang paling penting adalah daya beli masyarakat kok. Ya, Ini suasana Ramadan kita bisa cek. Omset turun ya, omset. lebih sepi. Bukan hanya lebih sepi omset ya? yang turun, agak rada-rada sepi. Biasanya di atas jam 9 malam itu rada ramai. Sekarang? Belakangan ya agak sepi dan senyap lah. Senyap. Bukan karena Lailatul Qadar ya. Tapi memang daya belinya. Sekalipun ada yang beli ya. Kalau dulu kan biasanya orang beli itu, misalnya nih kalau dia datang ke warung UMKM yang kelontong gitu, dia beli beras, beli telur, beli rokok dan kopi rata-rata dan Indomie. Ini separohnya sekarang Bang. Kadang rokok beli separoh, kopi juga beli sebatang. Jadi dan terlihat tergambar dari Dan situ ini ya. indikator yang sangat real ya. Karena itu terjadi di masyarakat dan kabarnya jumlah pemudik tahun ini juga berkurang dibanding tahun sebelumnya. Kalaupun toh pemudik misalnya nanti membeludak, bagi saya itu bukan Ukuran. bisa dijadikan sebagai indikator ekonomi kita berdenyut. Ini ada satu istilah yang disebut dengan kemewahan yang terbatas kan, atau kemewahan yang dipaksakan. Mudik itu kemewahan. Punya dan nggak punya duit, orang akan memaksakan diri untuk mudik. Saya kebetulan agak lama merantau di Jakarta, 25 tahun lebih. Kalau urusan mudik Bang, apapun kita gadaikan. Kolor pun kalau masih ada yang mau, kita gadaikan. Yang penting bisa dulu mudik. ya, pulang Jadi kampung. kalaupun toh ada orang mudik, mau jalur darat, udara, ataupun laut, itu jangan dipersepsikan mereka itu punya uang. Karena mereka itu rindu kampung halaman, Ya, rindu sanak pemilik. artinya pertanyaan bisa juga kayak gini Bang Adi. Artinya ketika mudik itu selalu diusahakan apapun caranya, termasuk jual kolor, berarti ketika dia nggak bisa mudik, jangan-jangan sudah nggak ada yang dijual kan? Nah benar, udah nggak ada yang bisa digadai. Iya, kan gitu berarti kan lebih parah lagi kondisinya. Iya. Oh iya, itu kan sekarang sudah mulai muncul. Nih lihat nanti angka mudik bisa berkembang ataupun bertambah dari tahun-tahun sebelumnya. Yang ingin saya katakan itu tidak bisa dijadikan sebagai parameter bahwa kondisi ekonomi kita sedang berdenyut. Nggak bisa. Kemewahan yang dipaksakan ini yang saya sebut dengan mudik itu terjadi pada semua orang. Kita mudik setiap tahun. Ada orang tua, ada sanak famili, ada keluarga yang sudah meninggal, harus tahlilan, harus ziarah kubur. Itu yang kemudian membuat seseorang sekalipun kondisinya terbatas, tidak punya apa-apa, dia memaksakan diri untuk pulang. Bisa minjam kawan, bisa minjam ke bank, bisa minjam sahabat, janjinya dikembalikan utangnya habis lebaran, nunggu lebaran selanjutnya gitu. Sama-sama habis lebaran. Tapi Bang Adi gini, kalau tadi Bang Adi kan sempat bilang bahwa wah partai politik positif, nggak ada oposisi, semuanya mendukung. Tapi di sisi lain komentar aja kalau dilihat dari indikatornya dari Instagram Bang Adi aja, itu negatif. Ini kalau Bang Adi ngelihatnya kemunduran demokrasi atau gimana sih? Enggak, sebenarnya kalau kelompok-kelompok menengah ya yang pakai medsos itu adalah mereka yang sebenarnya engage.
dan agak sedikit ngerti banget terkait dengan persoalan-persoalan politik. Ketika ada narasi bahwa Indonesia baik-baik saja, pasti mereka bertanya, apa ukurannya Indonesia itu baik-baik saja? Oke, politiknya selesai, nggak ada oposisi, nggak ada yang protes, oke, nggak ada perdebatan. Tapi ketika bicara angka-angka yang terkait dengan PHK, apa yang kau bisa bantah? Seritek itu kan ratusan ribu di PHK, apakah kau ingin bilang itu baik-baik saja? Ini industri besar kok, jadi andalan dari dulu, boleh. Apa yang kemudian menyebabkan ini semua? Dan kemudian banyak orang yang per hari ini jerit-jerit misalnya soal daya beli mereka berkurang. Iya. Kan itu bisa dicek ya. Ramadan rada-rada nggak ramai, buka bareng agak jarang. Bener, Dan itu bahkan bener. kalaupun toh ada ngumpet-ngumpet. Pasar-pasar kaget yang itu setiap hari ada, buka dari jam 3 sore, itu per hari ini juga kita sulit untuk mencari dibandingkan dengan yang sebelumnya. Itulah yang saya sebut sebagai sebuah indikasi. Jadi kelompok-kelompok kritis yang pakai medsos itu bertanya, bagaimana Anda bisa menjelaskan soal kayak gini. Kemarin soal Danantara, waktu launching dan sebelum launching, ini kan respon pasar jadi negatif. Waktu muncul istilah Danantara, 7%-nya sudah jeblok kan. Iya. Ketika launching soal struktur pengurusnya juga jeblok. Tapi yang penting kan pangan aman. Ini Gus Kim mulai ikutan nyinyir. Nah, nih. nah Nyinyir. itu yang saya sebut bahwa kelompok-kelompok kritis ini nggak bisa menerima sesuatu itu tanpa pertanyaan-pertanyaan kritis. Beda dengan masyarakat di bawah, apa yang disampaikan udah tegak lurus saja, karena mereka nggak terlampau peduli. Yang mereka tahu itu adalah bagaimana keseharian mereka itu terjamin. Dan ingat, kelas menengah ke bawah itu kan dapat banyak bantalan, Bang. Ada bansos, ada bansos. PKH. Jadi nggak protes kalau ada apa-apa. Tapi beda dengan kelompok kelas menengah, Bang. Dia mempertanyakan sesuatu yang dinilai valid dan benar, jangan-jangan memang ada sesuatu yang masih belum Tapi kalau terkonfirmasi. bicara soal kelas menengah, ini kan justru kelas yang terhimpit ya, dapat bantuan. Terlalu miskin untuk mendapat bantuan, tapi terlalu kaya untuk disebut memiliki uang. Iya begitu. Kalau kita mau membaca range yang disebut dengan kelompok kelas menengah, mereka yang punya duit bulanan ya 2,5 juta sampai 10 juta. Ini problemnya sekarang mereka ini agak sedikit galau, nggak ada bantalan, nggak ada bansos, nggak ada PHK. Tapi disebut orang kaya nggak juga. Untuk hidup di Jakarta misalnya 10 juta, ya sorry tuh saya tidak bisa bicara banyak, Bang. Cepet-cepetnya itu bukan kelas menengah itu. Kelas agak menengah gitu ya. Atau yang dipaksakan menengah. Per hari ini kalau kita menghitung data-data, kelas menengah itu adalah mereka yang tidak lagi bekerja di sektor formal, Bang. Iya. Karena tidak bekerja di sektor formal, tidak punya duit bulanan dan akses terhadap kebutuhan hari-hari akan mereka terganggu. Nah itu yang agak rumit. Dari tadi aku keheran, ini setahu kok Adi Prayitno ini pengamat politik. Sekarang Dari jadi tadi ekonomi ngomongin ya? ekonomi terus ya. Baju bola ya. Kan kita ingin menjelaskan. Kasih ruang lah buat yang lain, jangan semuanya diambil. Enggak, kan begini, studi-studi ekonomi politik juga dipelajari di ilmu politik. Kan ekonomi dan politik dari dulu dianggap dua variabel yang berbeda. Enggak begitu ceritanya. Ekonomi dan politik itu bagaikan pisau bermata dua dan tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Dan kalau kita bicara tentang teori-teori ekonomi politik dari dulu, stabilitas itu adalah kunci bagaimana ekonomi itu mantap. Tapi saya setuju sama Bang Adi. Ya saya juga setuju ekonomi politik, memang berkait. Karena kalau nggak ada ekonominya nggak dipilih. Setuju. Tidak jadi politisi kan gitu. Nggak, kalau bicara soal ekonomi nih ya, kayak ini cerita ya. Mamaku tuh ada kos-kosan untuk kaum menengah ke bawah. Jadi lebih ke penjaga toko seperti minimarket gitu-gitu. Itu bilang, ya begitu. Itu bilang sepi loh sekarang. Sekarang cuma ada satu kamar. Jadi mamaku bilang ini indikasi setiap politik. Jadi papaku tuh seneng politik. Mamaku ngurusin kos-kosan. Ini setiap papa lagi ngurus fokus baca-baca berita, terus kayaknya gonjang-ganjing, kos-kosan mama sepi gitu. Itu berarti relate dong antara politik dan ekonomi. Jadi artinya ya bener juga sih ya. Ekonomi politik itu kan salahnya ekonomi yang mendukung aktivitas politik kan gitu kan. Enggak, kita tentu berharap ya di tengah situasi bangsa yang sebenarnya tidak ada resistensi yang berlebihan, tidak ada permusuhan antara DPR dan pemerintah. Saya kira persoalan ekonomi kita selesai sih sebenarnya. Mestinya. Harusnya. Ekonomi tumbuh, investasi datang ke Indonesia. Pertanyaannya, apa yang membuat? Ini kan logikanya seperti itu ya. Politik stabil, harusnya ekonomi juga tumbuh dong. Iya. Tapi faktanya kan sebaliknya. Nah, kalau Bang Andi kenapa? Ya memang kondisi ekonomi kita sebelum pemerintahan yang sekarang memang lagi nggak kondusif. Hutang luar negeri kita banyak. Jatuh tempo pula ya. Betul, jatuh tempo itu kan angkanya cukup fantastis, ribuan triliun kan.
dan kemudian angka pengangguran dan kemiskinan kan terus bertambah, Bang, di tengah situasi yang tidak menentu. Jadi maksudnya salahnya pemerintahan sebelumnya. Ya ini sebenarnya akumulasi lah dari kebijakan-kebijakan yang tidak melihat bahwa persoalan ekonomi itu adalah persoalan yang prioritas. Kalau kita mau jujur sebenarnya per hari ini persoalan yang real dihadapi oleh masyarakat ekonomi kok, Bang. Kebutuhan mereka terpenuhi, yang nganggur tidak nganggur, yang freelance tidak freelance, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kemudian orang akan menyebut dalam kondisi baik-baik saja negara kita? Kemarin kan pengangkatan CPNS ataupun P3K itu ditunda. Itu kan menegaskan ada sesuatu. Bahwa sudah ada timeline-nya 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, oke, nggak ada bantahan. Ada indikator ataupun ada gambaran bahwa pemerintah sebenarnya juga panik ya? Ya bukan panik sih sebenarnya, mungkin agak sedikit tergopoh-gopoh. Melihat bagaimana setelah suksesi kepemimpinan baru 6 bulan, tapi yang dihadapi itu bukan persoalan politik yang kisru, tapi persoalan ekonomi yang tidak stabil, kondisi perang dunia, perang dagang antara China dan Amerika, iya kan, apalagi misalnya Donald Trump, itu kan sangat proteksionis betul sistem ekonominya, dan itu akan merembet kemana-mana. Dan pada saat yang bersamaan, kondisi ekonomi di kita itu antara pemasukan dan pengeluaran, kalau kita membaca proyeksi APBN kan tidak imbang. Lebih besar pasak daripada tiang. Maka upaya-upaya untuk membenahi sektor ekonomi per hari ini, ya tentu memang tidak gampang. Oleh karena itu, karena kita tahu kabinet ini adalah kabinet orang baik, ya kan, adalah mereka yang the best, ya mestinya Orang baik bukan yang sebelumnya. sama-sama orang baik, sama-sama orang baik. Semuanya orang baik. Orang Indonesia kan baik-baik semua. Bang Adi, berarti bukan karena Pak Adi kan mengatakan bahwa kondisi ekonomi kita yang buruk ini warisan dari pemerintahan sebelumnya. Bukan karena ada kontribusi dari kebijakan pemerintahan dari ini, efisiensi misalnya. Akumulasi sih sebenarnya, Bang. Kalau kita mau jujur, banyak anggaran kita itu kan agak sedikit banyak terkuras kan untuk bayar hutang, biaya belanja dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tidak salah, postur dan proyeksi APBN di 2025 itu memang lebih banyak pengeluarannya ketimbang pemasukannya, Bang. Efisiensi yang dilakukan ini hanya sebatas menambal sejumlah kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh APBN kita. Mesti ada upaya-upaya lain supaya ekonomi kita tumbuh. Dan pada saat yang bersamaan ada PHK. Pada saat yang bersamaan orang tak lagi bekerja di sektor formal. Banyak yang freelance dan seterusnya dan seterusnya. Hal-hal yang semacam ini tentu tidak bisa disepelekan. Jangan sampai bahwa persoalan ekonomi ini akan menjadi persoalan-persoalan yang lebih rumit, menjadi persoalan yang lebih serius. Apa tuh misalnya? Ya banyak orang protes, banyak resistensi, ditambah kebijakan-kebijakan politik yang lain yang dinilai tidak transparan. Ketika ada pembahasan terkait dengan undang-undang, kok ini kesannya TNI. betul, ini kok dikebut banget sih, kok kayak ada sesuatu banget yang lu kejar gitu, kira gitu kan. Makanya ada protes. Dan saya terus terang agak merinding ketika ini demo telah di Jakarta nggak ada, di berbagai tempat demo loh, dan rada-rada agak anarkis mereka itu. Dan padahal puasa ya. Padahal puasa. Apalagi nanti setelah puasa ya. Aduh, itu yang kemudian kita selalu berharap, Bang. Semoga kondisi bangsa kita ini baik-baik saja lah. Tapi banyak yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi kita itu agak-agak mirip-mirip nih. Seperti apa krisis 98. Ya ada yang begitu, tapi kalau mau jujur, kalau jadi 98 itu kan tidak ada bantalan-bantalan, Bang. Jadi kelompok-kelompok kelas bawah itu kalau dulu memang teriaknya nggak punya teman, teriaknya nggak ada solusi. Per hari ini solusi untuk kelas menengah ke bawah ya melalui bansos-bansos dan PHK-PHK itu dan bantuan-bantuan yang lain. Artinya apa? Masyarakat kita itu akan diam secara umum kalau kebutuhan mereka terpenuhi dan terjamin. Tapi bagi siapapun dia, kalau kebutuhannya tidak terjamin, tidak terpenuhi, maka dia akan speak up. Jadi artinya dan itu yang terjadi pada kelompok kritis sebenarnya. Jadi artinya cuma membantu kelas menengah ke bawah dong. Yang menengah ke atas yang merasa sebenarnya kan juga ini. Ya kalau kelompok menengah ke atas kan memang diharapkan untuk berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi negara yang butuh dibantu Bang Adi, sebenarnya. banyak teori yang mengatakan, tolong saya koreksi kalau saya keliru. Perubahan itu di sebuah negara terjadi ketika kelompok menengah ini udah bergerak, bukan kelompok menengah ke bawah, tapi kelompok menengahnya ini. Ya betul, kalau mau jujur sebenarnya pemerintahan hari ini itu kan tidak populernya di kelompok kelas menengah. Mereka itu secara ekonomi adalah gitu, mereka punya duit dan rata-rata pendidikannya mereka rada-rada mantap, S1 minimal, dan mereka paham betul bagaimana meneropong soal prospek ekonomi dan politik yang ada di negara kita ini. Itulah yang mesti diantisipasi oleh kekuasaan hari-hari. Hati-hati bahwa yang dilawan itu bukan hanya partai politik. Jadi sekalipun dukungan politik partai dan parlemen itu kondusif 100%, tapi ingat per hari ini yang justru resisten
selalu kritis itu adalah kelompok-kelompok civil society. Kelompok civil society siapa sih Bang? Anak kuliahan, mantan anak kuliahan, dosen, profesor, akademisi. guru besar. Kemarin bisa cek kok. Yang suka demo-demo dan protes-protes siapa? Profesor-profesor. Iya. Bikin petisi di kampus-kampus. Dan mereka memang menganggap ya inilah bagian dari bentuk berkontribusi untuk bangsa dan negara. Nah, kan? dengan kondisi seperti itu, bagaimana Bang Adi melihat kondisi bangsa Indonesia ini ke depannya? Kalau ekonomi terus kondisinya tidak membaik. Ya tentu harus ada rekayasa. Rekayasa ekonomi supaya di tengah kondusivitas politik yang berkembang, persoalan-persoalan yang selama ini menjadi problem serius, terutama terkait dengan pengangguran ekonomi kita, harus ada solusinya. Solusi kayak mana? Solusinya banyak, orang nggak kerja ada pekerjaan. Orang yang selama Tapi ini... kan katanya makan siang lebih penting daripada lowongan pekerjaan. Dan ingat, makan siang bergizi atau makan bergizi gratis ini kan tidak apa yang kemudian dapat dirasakan oleh masyarakat. Betul, ini ibarat orang tanam pohon. Ini baru tanam biji Bang, nanti pohonnya kecil-kecil gede dan berbuah panjang long term. Orang itu taunya adalah per hari ini apa yang bisa diakses untuk kebutuhan hari-hari. Udah itu aja. Nah ini yang perlu juga dipikirkan. Kan apalagi banyak sekali perdebatan-perdebatan terkait dengan program makan bergizi gratis. Apa iya kalau gizinya cukup kemudian orang pintar? Kan enggak juga Bang. Atau gizinya cukup, orang tuanya nggak punya kerjaan. Terus nggak apa-apa. apakah iya kalau gizinya mantap, main bolanya bagus? Kan enggak juga Bang. Balik ke bola dong ya. Iya kemarin pemain-pemain bule semua 10 orang dibantai 5-1 sama Australia. Padahal bisa jadi mereka tidak berasal dari kampung kan. Mereka nggak pernah makan singkong Bang, makannya keju sama roti mereka Tapi itu. bagaimana Daging, ini saya kembalikin Bang Adi ke khitohnya itu ya. Sebagai Iya pengamat, dong. sebagai pengamat politik. Bagaimana Bang Adi melihat demo-demo aksi-aksi unjuk rasa yang Iya, yang lumayan sekarang besar lagi ya banyak, dan Kak. sporadis terjadi tidak hanya di Jakarta tapi juga di beberapa kota dan cenderung sudah mulai perlawanan itu sudah mulai menguat bahkan mengeras. Kan sebenarnya yang banyak protes itu tentu adalah kelompok mahasiswa, badan eksekutif. Dan sejak saya jadi aktivis mahasiswa pasca 2000-an lah ya. Kita ini kan sebenarnya berjejaring Bang, melalui jaringan-jaringan badan eksekutif mahasiswa. Ada BEM Nusantara, ada BEM SI, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sepertinya nggak semuanya BEM unsur BEM lah, itu mahasiswa lebih umum Betul, ya. tapi mereka ini berjejaring. Satu sisi mereka ini sering berbagi isu. Jadi isu apapun yang ada di pusat, mereka distribusikan ke daerah. Ada grup-grup WhatsApp, dan ada pertemuan-pertemuan rutin yang mereka lakukan. Jadi hembusan-hembusan isu yang kemudian apa yang ada di pusat, mereka akan cloning di berbagai daerah. Demo-demo hari ini, itu kan sebenarnya substansinya hampir sama dengan apa yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu tidak jadi aktivis. Misalnya soal dui fungsi dan dui fungsi itu, sama kok substansinya. Dan saat ini lebih masif karena adanya media sosial dan pemberitaan yang expose-nya cukup luar biasa. Ini yang kemudian menjadi kegaduhan menurut saya adalah karena tidak adanya komunikasi sebenarnya dari kekuasaan. Sebut saja pemerintah, sebut saja DPR dengan kelompok-kelompok yang selama ini kritis. Apa susahnya sih kalau bahas undang-undang panggil orang-orang yang selama ini nentang, nolak, obrolin, diskusi, disiarin secara langsung, bisa lewat Zoom, live streaming. Supaya orang tahu sebenarnya siapa secara argumen itu kuat. Bukan logika menang-menangan. Lah saya yang berkuasa kok, emang kau siapa? Tapi Makanya tidak mengherankan kalau ada yang ngomong, ya rakyat itu kan dibutuhkan suaranya kalau 5 tahun sekali aja. setelah Nggak itu lupa lebih. ya. Setelah itu ya wassalam, goodbye. Tapi Bang Adi kalau ngelihat penolakan mahasiswa kemarin rame di Malang, rame di Surabaya, bener kata Gus Kim, udah mengeras gitu. Udah mulai bakar-bakaran. Udah mulai bakar-bakaran. Ini gejala polarisasi berarti ya? Bukan masalah gejala polarisasi. Mahasiswa ini mungkin sudah tidak punya sumbatan apapun untuk berdiskusi. Tidak punya alasan apapun untuk berdialog dengan kekuasaan hari ini. Gimana? Protes terjadi di mana-mana. Resistensi terjadi di mana-mana. Demo-demo dan parodi terjadi di mana-mana. Kalau ada keputusan politik, undang-undang yang dibuat, jangan ngumpet-ngumpet. Ini ngumpet-ngumpet, baru viral, baru minta maaf. Kan sebelumnya kita tahu ada revisi undang-undang pilkada untuk membantah. Sebut saja misalnya putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat cari calon gubernur, itu cuman 7 jam disahkan, coba bayangkan. Sekalipun itu gagal diparipurnakan, kan orang tahu ini kan watak sewenang-wenang kekuasaan yang menutup akses bagaimana komunikasi dua arah dengan ekstra parlementer tidak dilakukan. Padahal kan kita tahu loh, Rempas ya. Dari dulu kan anggota dewan selalu mengatakan atas nama rakyat. Coba cek mereka itu, datang nggak ke konstituennya? Datang nggak ke tempat-tempat yang waktu mencalonkan tanya, Bapak Ibu setuju nggak dengan undang-undang ini? Kagak mungkin. Mana mungkin waktu 3 hari datang konstituen. Kalau yang RUU TNI
menurut Bang? Kan salah satu yang diprotes terkait dengan RUU TNI ini karena diputuskan dalam waktu sekejap, tertutup, Tergesa-gesa. dan tidak melibatkan siapapun, Tidak transparan. tidak transparan. Apa susahnya? Itu yang saya selalu bilang, undang aja kelompok-kelompok yang selama ini kritis, menolak apa pendapat-pendapat dan pikiran-pikiran mereka yang bisa dianyam. Siapa tahu bisa diakomodasi. Publik itu hanya ingin tahu bahwa ada dialog komunikatif antara pihak-pihak yang selama ini bertentangan. Kan disitulah pentingnya kekuasaan itu menyerap aspirasi. Atau jangan-jangan sebenarnya dialognya juga ada ya, cuman itu ya formalitas saja. Kan sempat ngundang, kalau nggak salah sempat ngundang Aal misalnya kan, imparsial. Terus jelang pengesahan itu kalau nggak salah sempat ngundang Usman juga dengan beberapa kawan. Itu kan jelang pengesahan. Lah, iya. Dari awal waktu bikin DIM, daftar inventaris masalah, undang-undang kelompok-kelompok aktivis yang kan kritis. enggak. ngumpet di hotel. Iya, ngomong efisiensi, rapatnya di hotel bintang 5. Apa nama hotelnya Abang dah? Yang deket sini. Saya agak susah, vocabnya itu agak hotel-hotel banget. Bahasa Inggris soalnya, saya juga Iya. susah kalau bahasa Inggris. Ini gimana orang tidak mau sebal ya? Satu Tidak sisi mau ngomong sebal, ya. satu sisi ngomong efisiensi, semua orang dipaksa untuk kencangkan. Berhemat. Iya, ikat pinggang, tapi rapatnya di hotel berbintang dan mewah. Itu yang membuat orang marah. Tapi Dan yang pada buat saat yang orang bersama, marah kan juga bukan hanya kemewahan dan efisiensi itu. Sebenarnya kan bagaimana mereka meragukan bahwa akan ada lagi nggak sih dui fungsi militer? nah itu adalah isu lama. Ketika bicara tentang revisi Undang-Undang TNI, revisi Undang-Undang Kepolisian, revisi tentang kejaksaan, pasti selalu menimbulkan kegaduhan dan kontroversi. Per hari ini yang terkait dengan revisi Undang-Undang TNI, terkait dengan substansinya, kalau saya membaca, ini kan kelompok-kelompok aktivis civil society, kelompok kritis, ini kan mazhabnya mazhab lama. Mereka itu sama dengan pikiran-pikiran yang disampaikan oleh seperti Huntington, bahwa kalau sudah tak ada lagi perang, maka tentara itu harus profesional dan kembali ke barak, Ya. dan jangan lagi ada urusannya dengan urusan-urusan Sipil. sipil. Itu Huntington. Itulah yang sepertinya memang begitu banyak diadopsi oleh kelompok-kelompok kritis. Makanya yang salah satu digugat ataupun diprotes itu, kalaupun toh ada tentara ataupun perwira mau di jabatan sipil, dia harus mundur. Pilihannya mau menjadi pejabat negara atau menjadi abdi negara. Begitupun tuntutan-tuntutan kalau mau menjadi posisi-posisi di kementerian ataupun lembaga harus mundur. Per hari ini di kementerian dan lembaga itu dari 10, dari 15, dari 16 didiskon jadi 14 kan yang disahkan. Ya. Kan kelompok civil society itu juga minta kalau memilih untuk menjadi bagian di kementerian ataupun lembaga, mundur juga dong, pensiun juga dong, kan kira-kira begitu. Termasuk hal-hal yang lain. Itulah yang saya kira memang secara basis kognitif dan posisi politik ada argumentasinya. Meski pada setting bersamaan kan kita juga tidak bisa menafikan. Kan ada juga pemikir-pemikir seperti Jenderal Ahana Sution itu loh, yang memang dia itu tidak bisa melepaskan bagaimana konteks tentara dan ABRI memang dekat dengan rakyat. ABRI, tentara itu lahir adalah sebagai dari denyut nadi yang selalu berada di garda terdepan yang menghadapi persoalan-persoalan kemasyarakatan kita. Apalagi masyarakat kita kan gaya-gayanya memang seperti militer. Siap pimpinan, arahan, pakaian-pakaiannya, siap salah. ormas-ormasnya. Itu yang kemudian membuat dalam banyak hal sebenarnya karakteristik ketentaraan oleh banyak pihak juga nggak ada persoalan. Tapi memang harus dibatasi. Dalam konteks itu kalau saya bicara tentang substansi Bang, tentara dan TNI, itu memang dibutuhkan dalam kontribusi kehidupan bangsa dan negara. Tapi memang harus berada di bawah supremasi sipil. Untuk hal-hal yang terkait dengan terorisme, kan canggih Bang. Terkait dengan misalnya soal bencana, tentang banjir, COVID, itu kecanggihan kawan-kawan tentara itu kan di atas rata-rata. Tapi sekali lagi komandonya harus ada di sipil. Presidenlah yang minta, gubernurlah yang berharap dan memohon dan minta bantuan dan seterusnya dan seterusnya. Bukan seperti yang mungkin yang seperti disahkan per hari ini. Tapi sayangnya, mumpung saya lagi ingat, yang terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu yang agak sedikit luput dibahas soal kesejahteraan prajurit sih Bang. Ya, Nah justru itu. padahal itu yang krusial. Itu yang jangan-jangan secara revisi itu kan untuk mensejahterakan prajurit. Prajurit yang mana dulu, Gus Kim? non-job ini jadi punya pekerjaan. Prajurit yang mana dulu? Kita kan tidak pernah tahu persis ya jumlah tentara aktif dan prajurit itu seberapa banyak. Tapi saya memahami
betapa beratnya menjadi prajurit dan tentara di kita itu. Bebannya yang saya kira cukup luar biasa. Beban pertahanan nggak main-main. Saya selalu berharap ketika ada pembicaraan apapun terkait dengan revisi undang-undang TNI lah, kemudian Polri lah, Kejaksaan, yang dipikirkan adalah prajurit-prajurit yang selalu berada di frontliner. Dan mereka memang day to day nggak ngerti urusan politik apapun, yang mereka tahu adalah mereka itu sejahtera, kehidupannya terjamin, sehingga apapun yang mereka lakukan untuk bangsa dan negara ya aman lah kira-kira begitu. Tapi ada kesan dan ada kecurigaan di kalangan teman-teman bahwa kenapa RUU Revisi Undang-Undang TNI ini dipercepat misalnya, ya karena kabarnya Prabowo memang pingin istilahnya itu ya, menciptakan pemerintahan yang model komando kayak gitu. Biar lebih gampang itu, nggak ngeyel, disuruh lah siap gerak langsung jalan. Sementara kalau sipil kan masih menyisakan ruang perdebatan, ruang diskusi gitu loh. Kalau tentara kan enggak. Lo jalan siap dan jalan siap gerak gitu. Kalau sipil kan lo kan ini seperti ini masih kayak gitu. Nah, Pak Adi melihat ada kecenderungan Ada arah ke sana. ke arah itu. Ya saya kira sebenarnya tanpa diformalkan sekalipun, sistem politik kita itu adalah sistem politik komando, Bang. Sekalipun ada otonomi daerah, dalam banyak hal itu sistem komando. Buktinya apa? Daerah-daerah itu banyak tergantung ke pusat kok soal anggaran. Gimana mau mereka mau melawan negara? Gimana mau mereka melawan presiden? Dalam banyak hal mereka tergantung. Dan anggaran-anggaran daerah, pagu-pagunya kan juga dibahas oleh DPR dan pemerintah. Lalu nasib Jadi tanpa supremasi sipilnya gimana? Jadi tanpa diformalkan sekalipun, sistem komando di kita ada. Jadi kita itu sebenarnya dalam praktiknya separuh otonom, separuh tidak otonom. Separuh yang tidak otonom itu yang saya sebut sebagai garis komando. Semua tegak lurus. Jadi retreat kepala daerah itu sebenarnya adalah untuk mensinergikan Menyamakan visi. bagaimana pusat Caranya. itu dengan daerah sinkron. Tapi kan daerah ngomong, oke, tegak lurus. Tapi kalau anggaran daerah itu divisit, apa solusinya? Kan mulai banyak muncul tuh daerah-daerah. Anggaran kita Karena kurang, dipotong, kan? akibat efisiensi, akibat pemotongan, dan nggak ada solusi. Bagi saya hari ini adalah bukan soal komando dan nggak komando. Yang paling penting adalah bagaimana daerah terbutuhi kemenuhannya dan persoalan-persoalan lokal itu bisa diatasi. Saya kira di situ, Bang. Saya sudah pada tahap nggak perlu lagi kita berdebat warna kucing itu apa. Mau merah, mau biru, mau kuning, mau coklat. Yang penting dia bisa tangkap tikus. Iya. Kan itu aja judulnya, Bang. Itu yang paling penting sekarang. Tapi kalau mau gini, Bang komando tidak komando, yang penting persoalan kebangsaan Tapi gini, kita itu Bang, selesai. kalau memang arahnya bisa komando, supremasi sipilnya gimana? Kita kan tetap negara Indonesia yang demokrasi. Kalau sistem komando yang dibayangkan seperti ketentaraan nggak mungkin. Karena sistem politik kita adalah sistem politik yang bebas dan dipilih langsung oleh rakyat. Yang bisa komando itu adalah menteri, kelembagaan. Ya, karena mereka adalah pembantu presiden. Itu fix dan firm. Tapi kalau kita bicara tentang sistem komando terkait dengan kepala daerah, agak sulit. Kepala daerah ini Kecuali kepala daerahnya dari tentara. Kepala daerahnya yang terafiliasi sebagai bagian dari partai politik kekuasaan. Itu bisa dikontrol. Tapi kalau partai-partai non penguasa agak sulit. Apa yang terjadi pada PDIP misalnya ketika dia memboikot sejumlah kadernya untuk tidak ikut retreat, ini kan salah satu bukti contoh bahwa dalam banyak hal mereka itu bukan pembantu presiden, wali kota, bupati dan gubernur bukan pembantu presiden, mereka itu pembantu rakyat. Cuman karena PDIP yang melakukan jadi serba salah. Ini jadi petugas partai ini gitu loh, ya kan? Yang ingin saya katakan adalah sistem komando dalam konteks bahwa menteri, wakil menteri, kepala badan, kepala lembaga, kepala kementerian, iya itu nggak bisa dibantah, Bang. Tanpa diformalkan sekalipun dalam praktiknya, mereka garis komandonya ke Artinya pusat. tanpa harus merevisi undang-undang TNI dan menambah area kerja TNI di kementerian lembaga, sebenarnya para bawah tetap bisa melakukan politik komando sebenarnya. Kan? Sangat bisa. Lo tanpa diformalkan semua orang dan semua partai tegak lurus kok. Tapi kalau Bang Adi sendiri melihat bahaya nggak sih undang-undang TNI yang baru kita ini buat demokrasi dan kebebasan berekspresi kita? Kan sebenarnya ada beberapa kritik yang terkait dengan revisi undang-undang TNI yang sudah disahkan ya. Satu, kalau ada perwira dan tentara aktif menempati posisi-posisi di kementerian dan lembaga ataupun di posisi sipil, kalau ada persoalan-persoalan hukum, apakah bisa diproses melalui proses-proses hukum sipil misalnya? Kan itu menjadi tanda tanya, karena per hari ini kalau melekat pada seorang tentara ataupun perwira aktif terjadi persoalan hukum bukan peradilan-peradilan sipil tapi peradilan militer.
Kan kasusnya pernah ada yang terkait dengan kasus OTT Basarnas itu kan. Ya. KPK justru minta maaf. Direvisi. Artinya apa? Status tersangkanya. Ini harus clear. Ini harus clear. Kalau tidak salah, unsur kekuasaan sudah ngomong katanya bisa diproses melalui proses-proses peradilan sipil. Itu harus difikskan. Minimal kelompok-kelompok kritis tidak lagi protes dan resisten. Jangan sampai ada istilah disebut dengan imunitas kan. Iya. Jadi siapapun yang bersalah di negara kita jangan berbelit-belit, sama kok. Toh kita punya presiden mengatakan bahwa tak ada orang yang kebal hukum di negara kita. Cocok. Di samping Itu kan retorikanya. Faktanya ya harus dieksekusi dong. Kalau tidak dieksekusi berarti membantah presiden, membangkang presiden. Artinya siapapun kalau memang terindikasi melakukan pelanggaran hukum harus diproses secara hukum. Itu idealnya. Dan hal-hal lain yang sifatnya kontroversial adalah soal mundur nggak mundur Bang. Kalau dia menjadi posisi di kementerian ataupun lembaga itu kok. Nah kalau mau jujur sebenarnya tanpa diformalkan melalui undang-undang yang baru ini. Kalau mau jujur kan sudah ada kan 10 kementerian dan lembaga yang sudah ada di dalamnya. Pertanyaannya adalah kenapa baru sekarang kan rame-ramenya. Dalam prakteknya kan sudah. kurang 10. Ya itu Ditambah. yang saya kira menjadi hal-hal yang sifatnya kritis. Itulah yang saya awal mengatakan bahwa memang agak menjadi problematik sebenarnya perdebatan soal tentara apakah boleh terlibat dalam urusan politik kenegaraan ataupun tidak. Dua mazhab, pemikirannya banyak. Orang seperti Huntington akan menolak, nggak boleh tuh. Jadi fokus pada pertahanan. Tapi orang seperti Jenderal Aha Nasution memperbolehkan. tapi bukannya memang di negara maju memang tentara itu memang profesional dan kerjanya adalah fungsi-fungsi pertahanan aja. Ya memang itu tidak bisa dibantah. Tapi di kita untuk mengakomodasi pertahanan dan keamanan seperti tentara kan celahnya ada Bang, terbuka secara signifikan. Dan itulah yang sepertinya membuat kenapa pihak-pihak yang pro terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu, satu argumennya bagi saya adalah karena memang tingkat approval rating, tingkat kepuasan yang cukup tinggi terhadap tentara itu di atas rata-rata. Ya itu pintu masuk kan sebenarnya. Itu yang kemudian membuat, jadi apa yang kemudian dirisaukan. Tapi ingat, saya kasih catatan kritis. Tingkat kepuasan yang tinggi terhadap TNI itu karena selama ini TNI tidak dipersepsikan terkait dengan urusan politik. Jauh dari unsur-unsur politik, jauh dari unsur-unsur politik elektoral. Makanya positif. Makanya ketika terlampau jauh misalnya masuk dalam ranah-ranah sipil, jangan-jangan persepsi publiknya bisa ambruk total, jangan-jangan bisa berubah secara signifikan. Tapi overall sebenarnya kalau saya secara prinsip per hari ini kan sudah disahkan undang-undangnya Bang. Kan masih di CR. Masih di ini juga, uji materi. Ya itu digugat juga. Itu bagian dari kemewahan demokrasi. Baru disahkan hari ini, besok juga judicial review. Yeah. Dan tentu kita berharap bagaimana Mahkamah Konstitusi ya bisa melihat bagaimana situasi yang berkembang. Yakin nggak? Kalau saya dengan undang-undang MD yang baru ini, MD 3 yang baru. Kalau saya melihat yakin kok bahwa apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu ihdinas sirotol mustaqim. Terutama MK pasca putusan calon presiden dan wakil presiden. Kan banyak sekali putusan-putusan yang diapresiasi. Misalnya ambang batas parlemen tidak lagi 4%. Ambang batas presiden kemudian dihilangkan. Kan kira-kira begitu loh Bang. Kemarin anggota dewan terpilih tak boleh mundur untuk alasan calon kepala daerah. Nah, kalau besok ada keputusan yang tiba-tiba membuat sipil society itu senang. Ini MK ihdinas sirotol mustaqim. Kalau tidak sesuai dengan harapan civil society, ini zaman kegelapan. Tapi pertanyaannya, kekhawatiran banyak orang itu kan putusan-putusan itu terjadi sebelum DPR bikin undang-undang MD 3 yang baru, yang mereka bisa recalling kepala-kepala lembaga ini, komisi termasuk MK. Terlampau vulgar sebenarnya kalau harus merecalling ya hakim-hakim konstitusi di tengah kekisruhan yang ada. Karena apapun masyarakat kita sudah pintar dan cerdas. Kalau lagi membahas sesuatu yang sifatnya prinsip dan sensitif, tiba-tiba ada yang ditarik, direcalling, nah ini pasti ada permainan. Jangan terlampau vulgar juga kekuasaan. Per hari ini setiap orang itu jadi jubir, per hari ini setiap orang itu jadi media, per hari ini setiap orang itu jadi sumber berita. Itulah yang muncul di medsos, di media mainstream. Bunyi-bunyian, betul revisi undang-undang TNI itu tidak ada yang protes kok. Revisi undang-undang pilkada tidak protes, tapi sampai hari ini bully-bulian dan kritik-kritiknya tidak berkesudahan. Gak ada yang protes gimana? Di DPR maksudnya, di DPR kan ada simplifikasi penyerahanan. Kalau DPR dikendalikan, semua partai berkoalisi, aman ini negara urusan politik. Nyatanya enggak.
Lawan politik yang sebanding per hari ini justru adalah gerakan civil society, gerakan Ekstra mahasiswa. parlementer jatuhnya. Kenapa? Lihat ekstra parlementer jatuhnya. Betul, dan yang medsos. bergerak. Dan medsos. Netizen berkuasa ya. Iya. Kita bisa cek sekarang, Abang sama Rompas nih, coba bikin status di IG, di Twitter atau di Oh X. iya, saya coba. Coba mengkritik pemerintah, mengkritik kekuasaan. Wah, engagementnya besar sekali, Bang. Besar. Yang biasanya sepi, senyap, nggak ada yang komentar, nggak ada yang mau Jadi engage. pokoknya besar. kalau pengen punya follower banyak, Oh, kritik iya. pemerintah. Kritik pemerintah. Kritik. Ilmunya Bang Tapi Adi. itu kalau kita bicara komunikasi di media sosial, kita bisa tahu artinya ya. Masyarakat ini sekarang lagi gundahnya seperti apa. Tapi yang sekarang juga gundah adalah gimana gaya komunikasi pejabat. Maksudnya siapa Mau nih? masakan apa? Cynthia Iya. memasak. Memasak. Oh, yang kemarin apa tuh PCO ya? Political. Ada itu, ada juga soal bahwa THR. THR saat Lebaran itu fenomena yang biasa. Ada apa lagi Gus Kim? Itu apa MBK lebih penting dibanding lowongan pekerjaan. Iya. Timnas kita kalah karena kampungan, kurang bergizi. Banyak dong. Ini bahasa-bahasa komunikasi kayak gini menyakiti rakyat nggak sih? Ya, jadi retreat itu berasa nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Retreat itu mestinya bukan hanya soal tegak lurus satu komando ya, sinergis antara pusat dan daerah. Bukan hanya sinergis antara presiden dengan para menteri, pembantunya. wakil menteri dan para pembantunya. Yang saya bayangkan adalah retreat itu juga bicara terkait dengan tata bicara kepada publik, itu yang paling penting. Menurut saya sangat relevan pernyataan Prabowo Subianto bahwa pentingnya membangun komunikasi politik yang baik kepada rakyat. Saya khawatir begitu banyak keputusan-keputusan politik pemerintah yang pro dengan rakyat, yang populis, itu Nggak justru nyampe. rusak. Justru tidak sampai gara-gara speak up ke publiknya nggak Disampaikan oke. dengan cara yang keliru. Contoh soal makan bergizi gratis, senanglah. Siapa yang tidak senang dikasih makan bergizi gratis? Awak pun senang, sanak saudara yang selama ini tidak dapat bisa dapat, Bang. Tidur-tidur aja nih dapat makanan, kan Tapi kira-kira kalau orang begitu. tuanya nggak punya kerjaan kan repot juga. Ya betul, itu pikiran lanjutnya. Tapi kan kita mendengarkan bagaimana statement di sekitar orang-orang yang terkait dengan makan bergizi gratis kan agak rada-rada kurang oke. Iya. Satu misalnya sempat mengusulkan supaya belalang, Ya. bulat, apalagi itu. Gaya bahasa Dan seterusnya bagian dari salah satu menu makan. Orang kan kaget, ya kalau nggak siap jangan maksain lah MBG ini. Kan kira-kira begitu loh Bang. Belum lagi misalnya baru ada anak kecil protes soal menunya yang agak mentah, dagingnya kurang oke. Dia itu kemudian diserbu oleh para buzzernya. Dan para buzzernya sekarang jadi staf sus. Jadi nggak Dan bisa itu nggak oke. Artinya apa? Kebijakan-kebijakan pro rakyat yang semacam ini, kalau kemudian disampaikan tidak oke dan ajak, bisa menjadi sesuatu yang buruk. Bang. Jadi bumerang. Belum lagi yang abang tadi sampaikan itu. Masa iya permintaan THR oleh ormas itu dianggap sebagai sebuah budaya? Budaya dari mana? Orang Islam itu nggak pernah ngajarin meminta. Ada satu dalil yang menyebutkan al yadul ulya khairum min yadis syuflah. Tangan di atas itu lebih penting ketimbang tangan di bawah kok. Minta THR itu kan nadah, Bang. Apalagi disebutkan Apa oleh yang disebut Wakil dengan Menteri budaya? Agama ya. Budaya meminta itu adalah budaya di mana bagi masyarakat yang primitif. Karena dia nggak merdeka hidupnya. Nggak berkembang. Kalau Jadi kasih itu yang saya skor, sebut kalau kasih hati-hati. skor 1 sampai 100, gaya komunikasi pemerintahan kita gimana? Aduh buruk Pak, buruk. Udah saya nggak mau sebut 1 sampai 10 berapa, tapi nggak oke nih. Yang paling Dia fatal trauma yang sama Anies kayaknya. tidak semua. Oke. Tapi mostly yang sering speak up ke publik rada kacau. Termasuk yang terakhir yang disuruh memasak daging babi itu. Itu nggak sensitif betul. Orang bertanya, mana mungkin kau itu menjadi seorang jubir pemerintahan. Di tengah ada orang yang mendapatkan ancaman. Iya. Kiriman kepala babi, tikus tak ada kepalanya. Kau bilang suruh masak. Ampun betul, ini nggak sensitif. Orang, rakyat itu nggak perlu dibantu kok oleh pemerintah. Nggak perlu di backup secara moral dan politik. Yang penting tidak memberikan pernyataan-pernyataan yang justru menganggap teror itu sepele. Bagi saya ini bukan hanya soal jurnalis dan nggak jurnalis. Teror ini bisa terjadi pada siapapun. siapa saja. Tinggal nunggu giliran kok. Kalau ada pihak-pihak tertentu tidak happy dengan statement, dengan pemberitaan, dengan podcast, bukan tidak mungkin kiriman-kiriman itu juga akan menyasar kepada siapapun. Bisa kepada lembaga, bisa kepada korporasi, bisa kepada media, person to person, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya apa? Yang saya khawatirkan ketika pemerintah dalam hal ini ingin menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat,
semua instrumen, infra dan supra politiknya itu dikerahkan untuk pro dengan rakyat, kan gebrakan di awalnya kayak gitu, tapi karena bunyian-bunyian ke publik itu tidak oke, justru menjadi aneh. Kan ada satu istilah, setahu saya ini ada seorang teman saya yang bercerita, jangan pernah paksa seekor babi itu bernyanyi, karena sampai kiamat sekalipun babi itu nggak bakal bisa bernyanyi, Bang. Bisanya gitu-gitu aja. Jangan pernah memaksakan sesuatu itu kalau memang dia tidak ahli juru bicara untuk menjadi ahli juru bicara. Karena Kalau yang Bang Adi ditunjuk jadi PCO? oh waduh, kita rakyat biasa. Cukup begini-begini aja di dosen, meneliti. Maksudnya Hasan Nasbi itu sebenarnya nggak bisa jadi juru bicara maksudnya. Saya nggak nyebut merek ya Bang. Ya. Ini bulan puasa loh. Oh. Bulan puasa. Tapi secara prinsip kalau kita ngomong PCO pasti ke sana. Nah, iya. Kecuali ada PCO tandingan. Ini nggak ada PCO tandingan. Nah, saya khawatir karena kan unsur-unsur dari Tapi pemerintahan tadi menarik analoginya. yang mana tuh? Jangan menyuruh babi bernyanyi gitu. Jangan Karena paksa, tidak akan jangan pernah. paksa, Jangan jangan paksa, paksa. karena Jangan tidak akan paksa, bisa karena ya. Atau bahasa dangdut kita, Bang, bahasa dangdut kita. Seringkali begini, lagu yang bagus kalau dinyanyikan oleh orang yang tak bisa nyanyi, jadi sumbang, Abang. Saya ini penyanyi dangdut, kalau nyanyi keroncong jadi buruk, Bang. Orang pada kabur semua. Tapi logikanya Itulah. ya masuk sih ya. Oh, ya masuk Betul, dong, betul. masuk. Kalau lagu bagus dinyanyikan orang yang suaranya tidak bagus ya jadi terdengar Jadi sumbang. nggak bagus. Kecuali lip sync. Nah, itu yang saya sebutkan, Bang. Saya khawatir pemerintah yang hari ini kelihatan pro rakyat bikin kebijakan-kebijakan populis, makan bergizi gratis, bikin rumah 3 juta untuk rakyat, sekolah gratis, apalagi listrik ya, iya, termasuk dan antara katanya untuk rakyat. Kalau speak up kepada publiknya tidak oke ya, yang timbul itu Jadi adalah emang jadi resistensi. PR buat Prabowo ya untuk beresin komunikasi publik Betul. anak buahnya gitu ya. Karena kalau enggak ya akan terus seperti ini kan. Karena kan ini bukan yang pertama sebenarnya. Udah mulai dari soal PPN 12%, gas melon, Betul. apalagi itu. Terus itu juga sama tuh soal oplosan, ya kan? Pertamina. Ya. Terus belakangan ini yang paling parah yang belakangan ini memangnya soal Tapi gini loh Gus kepala Kim babi dan ini. Bang Adi, kalau dilihat ini kan pemerintahan Pak Prabowo baru berjalan beberapa bulan ya. Tapi sekarang kan kelihatannya udah gundah gulana banyak. Kalau dilihat dari netizen aja lah ya. Kalau Bang Adi nilainya gimana sih? Ini wajar karena kita memang mengganti seperti tadi Bang Adi bilang rezim baru. Kalau mau jujur sebenarnya kita hitung satu persatu, Pak Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka itu sangat kelihatan sekali bikin kebijakan-kebijakan yang langsung dari menyentuh tadi persoalan saya rakyat. dengar Raka Buming Raka. Gibran ini baru kedengar juga disebut ya ada. akhirnya. Akhirnya Iya kan kedengaran satu juga. paket, Bang. Oh iya, Satu oke. paket. Nanti dikira kita membentur-benturin. Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Lengkap ya. Kebijakan-kebijakan yang dinilai pro rakyat, apa yang tidak pro rakyat? Misalnya nih, biaya haji dikurangin. Itu semua orang seneng kok. Kemudian Tapi kabarnya kemarin di lapangan nggak dikurangin kok. Ah, Nggak berkurang itu maksudnya. nanti kita kritik. Jangan sampai omon-omon kan. Soal misalnya pemotongan tarif dasar listrik Januari dan Februari. Sekarang udah naik Oke, lagi. Sekarang naik lagi. Oke. Rumah makan bergizi gratis, Bang. Oke, senang, Bang. Senang. Itu sesenang-senangnya orang. Artinya apa? Rakyat ini kan nggak perlu capek-capek juga kerja, Bang. Bisa dibantu. Katanya ada 19. Kalau terrealisasi. Kalau terrealisasi. Nah, problemnya adalah program populis itu pertanyaan terbesarnya adalah duitnya dari mana? Di tengah situasi keuangan kita tidak terlampau available menyediakan itu semua. Karena tidak sinkron antara the science and the solar, antara keinginan dengan realitas, maka yang terjadi dalam prakteknya banyak hal-hal yang tidak tercapai. Iya kan, listrik yang awalnya sempat subsidi ataupun pemangkasan sebulan 2 bulan sekarang naik. kembali mahal. Kalau betul apa yang disampaikan oleh Gus Kim misalnya soal biaya haji yang sempat pangkas, nyatanya tidak dipangkas, berarti memang soal postur anggaran kita yang tidak terlampau support. Itulah yang saya sebutkan, 2 hal. Keinginan-keinginan baik dari pemerintah kita dukung, kalau dalam realitasnya misalnya tidak konkret dan hanya omong-omong, kita kritik. Jadi kita apa kasih dong yang harus masukan. diperbaiki sekarang? Yang urgent lah ya, selain komunikasi. Ini kan kebijakan-kebijakan juga banyak disoroti. Kalau- Apa yang paling krusial supaya rakyat tuh nggak marah? Kalau saya sederhana, kebutuhan dasar masyarakat harus dipenuhi. Bansos oke, PKH oke, tapi ingat orang yang tidak bekerja itu harus bekerja. Itu yang paling penting. Bahkan kemarin ketika ada program makan bergizi gratis, nggak apa-apa lah anaknya nggak makan, yang penting bapak ibunya bisa bekerja. kerja. Biar makan itu urusan anaknya. Urusan Artinya orang tua. apa? Badai PHK yang begitu kuat ya awal tahun 2025 itu harus ada solusinya dan pemerintah harus jujur dan terbuka, nggak perlu ngomong seakan-akan menjadi pemadam kebakaran. Oh nanti kok akan diserap di tempat yang lain.
Udahlah, orang nggak butuh itu. Sektor real terbukti. Begitu banyak pengangguran akibat PHK nggak selesai. Nggak usah jauh-jauh ceritik aja belum ada solusi. Jadi Yang kedua, Bang, orang-orang yang selama ini kerja di sektor informal, kalau bisa sektornya kembali formal, Bang. Karena orang tidak punya duit harian, tidak punya duit bulan, itu galau. Dampaknya apa? Daya beli yang akan berkurang kok. Bagaimana Akhirnya mereka? ujung-ujungnya ekonomi lagi ya. yang diganti apa jadinya? Kebijakannya yang diganti. Ya artinya apa? Harus ada rekayasa supaya orang nganggur tidak bekerja, bisa bekerja dan tidak nganggur. Orang yang dari dulu informal kembali tidak informal bisa kerja menjadi formal. Seperti CPNS, P3K segera harus disahkan, harus segera Kan dilantik. efisiensi. Ini kan untuk kepentingan abdi negara, bukan untuk yang lain. Efisiensi itu yang hura-hura mestinya kunjungan ke luar negeri dikurangin, studi Rapat di banding hotel mahal. yang kayak gitu dikurangin. Kalau hal-hal lain memang untuk support sistem untuk kebutuhan bangsa ya memang harus Iya, dipenuhi. sepakat. Kan rapat-rapat di hotel yang misalnya setahun 10 kali, bolehlah separuh aja misalnya. Iya kan? Kemudian SPD atau oleh-oleh kalau habis pertemuan apa itu bisa dikurangi. Itu aja dikurangi. Tapi bahwa persoalan-persoalan lain yang memang itu menyangkut hajat hidup aparatus negara yang lain yang mestinya dilantik atau disahkan ya harus dikeburukan. Kalau itu menurut saya diselesaikan, orang kembali bekerja, sektor formal kemudian berdenyut, termasuk misalnya P3K dan CPNS itu, ya ini minimal dipersentasekan kurang lebih sekitar 25%. Ini akan membuat daya denyut ekonomi kita berkembang, Mbak. Kan ini akan mensupport bagaimana daya beli mereka akan berkembang. Kemudian kebutuhan hidup mereka tidak akan berkeluh kesah dan seterusnya. Contoh, kebijakan lainnya adalah ketika ada pemotongan tarif biaya listrik ya, yang Januari Februari. Kalau mau jujur itu sangat mensupport. Karena masyarakat bawah dan kelas menengah itu merasa terbantu. Yang mestinya duitnya banyak untuk beli token, kira-kira begitu, mereka bisa alihkan ke yang lain. Bisa beli beras, bisa beli sembako, bisa beli telur, bisa biayain. Yang untung yang punya warung. Iya, yang untung sekalian curhat juga. Ya, ini. itu berkah sedikit aja. Artinya apa? Itu kebijakan-kebijakan yang menurut saya terukur. Tapi ingat, kalau kebijakannya cuma sebulan 2 bulan, ya wassalam aja gelap Maksudnya gulita. mau korting listrik terus menerus. Kalau mau pro rakyat beneran, harus serius. Jangan cuma 2 bulan ya. Jangan cuma 2 bulan. Jadi MBG juga jangan cuma siang ya, tapi pagi siang malam gitu ya. Itu cocok. Ketemu lagi di Lanturan Cocok. edisi berikutnya. Terima kasih Gus Kim. Thank you, Terima kasih thank Roman, you, luar thank biasa. you. Kita lagi semangat-semangatnya ini langsung di close ya.